Identitas lokal, nasional, dan global. Pengertian identitas lokal, nasional, dan global. Identitas lokal merupakan sebuah wujud kekayaan dari kearifan lokal. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang bermaksud untuk mempertahankan keseimbangan pada daerah tersebut. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Identitas global merupakan tempat kedua dalam keanggotaannya di komunitas global. Konsep ini juga memunculkan persoalan seputar masyarakat global pada zaman globalisasi. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya sebagai berikut. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu sang merah putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas bangsa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan dari agama-agama di atas. Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dan isinya adalah perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan Nusantara, yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Kebesaran dua kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya. Sementara juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah menurut banyak ahli telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Faktor-faktor globalisasi nilai budaya luar, yaitu 1. Pengetahuan.
2. Patuh hukum. 3. Kemandirian. 4. Keterbukaan. 5. Rasionalisasi. 6. Etos kerja. 7. Kemampuan memprediksi. 8. Efisiensi dan produktivitas. 9. Keberanian bersaing. Dan 10. Manajemen risiko. Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran, diantaranya A. Lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. B. Lembaga keagamaan. C. Industri internasional dan lembaga perdagangan. D. Wisata mancanegara. E. Saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional. F. Lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional. Dan G. Lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi seperti generasi muda, penduduk, dan status sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun, ada pula masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolak globalisasi, seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun mental. Unsur-unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat adalah sebagai berikut. A. Teknologi yang rumit dan mahal. B. Unsur budaya luar yang bersifat ideologi dan religi. C. Unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Keterkaitan identitas nasional dan globalisasi. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya, diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan. 1. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. 2. Penyebaran prinsip multikebudayaan atau multikulturalisme dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. 3. Berkembangnya turisme dan pariwisata. 4. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. 5. Berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. 6. Bertambahnya banyak event-event berskala global seperti Piala Dunia atau FIFA. Cukup sampai di sinilah presentasi kedua yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment,